Posisi kita sebagai anak adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apapun kondisinya. Mungkin orang tua kita bukan orang baik. Atau dia orang baik. Siapapun dia, Allah telah percayakan kita diletakkan dalam rahimnya. Sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman yang suka mencemooh keputusan Allah. Belakangan ini kan kalau rujukan agama kepada Saudi, Mekah, Madinah, sering diidentikan dengan pemahaman Wahabi, betul. Hujatan, cacian, makian buat negeri Arab, seakan-akan tak ada kemuliaan di dalamnya. Saya suka balik bertanya sama mereka yang suka menghujat. Allah masih percayakan Haramain. Ada Ka'bah, ada Madinah. Dan banyak hadis yang memuliakan dua kota suci tersebut. Sekarang kalau Allah ajarkan kita untuk memuji karena Allah puji keduanya, kenapa kita enggak belajar mempercayainya? Sama seperti ketika kita ke orang tua. Makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin tinggi jenjang pendidikan kita. Seakan-akan terbukalah keburukan di hadapan kita. Dan orang yang paling dekat dengan pandangan kita adalah orang tua kita. Kita menjadi hakim buat mereka. Kita lupa bahwa Allah pernah titipkan kita melalui mereka. Kita lupa bahwa yang kita butuhkan itu bukan pengakuan salah dari mulutnya. Tidak. Apapun kondisinya yang Allah ajarkan kepada kita, sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan keduanya sahabat. Sahabat dalam hidupmu. Coba kalau sudah pakai bahasa persahabatan, kamu ketemu sahabat bahagianya seperti apa coba? Harap-harap cemas dengan kedatangannya. Bertemu ketika reuni dengan sahabat-sahabat di masa lalu. Istilah sahabat ini istilah orang yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita siapkan maklum yang banyak atas kesalahan yang dimiliki. Nah, Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan ditambahkan ma'rufah. Terang-terangan jadikan orang tuamu sahabatmu. Mungkin kau lihat kesalahannya, siapkan maklum untuknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridhonya. Karena apalah arti nama besarmu di mata manusia? Apalah artinya nilai yang kau miliki setiap bulannya, minggunya, atau hariannya? Apalah artinya kemuliaan yang sekarang kau rasa? Kalau ridho mereka tak kau miliki. Masya Allah. Tingkah laku kita melukai hatinya karena kita nggak kenal dia. Kita nggak pernah bertanya sama dia. Mah, pernahkah mama punya harapan dalam hidup mama? Anakmu ini mama pengen jadi apa? Tanya. Kita nggak pernah bertanya begitu. Kita lupa dia juga manusia yang punya harapan. Dulu waktu dia menikah dengan ayah kita, dia juga punya sejuta harapan. Pun ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, dia pun punya harapan. Cuma bergulirnya waktu, masa tak berulang, banyak harapannya yang pupus di tengah jalan. Padahal tidak ada kata terlambat. Kalaupun dia pengen kita jadi orang sukses, di hati kecilnya tetap yang dia butuhkan anak yang saleh. Anak yang mengerti bahwa makin hari orang tuanya makin penuh dengan kekurangan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Dia gandeng tangan istrinya. Dia datangi orang tuanya setelah dia berjalan. Setelah acara pernikahan. Orang kita bilang honeymoon lah. Setelah saya honeymoon dia pulang dengan muka berseri keduanya. Assalamualaikum ma. Assalamualaikum pa. Gandeng tangan pasangannya. Berharap orang tuanya bahagia melihat kebahagiaan dia. Tapi ternyata orang tuanya malah bermurung muka. Tidak bahagia seperti yang diharapkan. Saya bingung sama orang tua saya. Lawang kami nikah restu dia.
Ketika kami berbahagia, ingin berbagi bahagia dengannya. Tapi mukanya murung, Ustaz. Salah apa kami? Allah Karim. Iya, seperti ketika kita kecil dulu merengek waktu ayah kita mau kerja, betul? Orang ayah kerja buat nyari uang, buat beli makanan buat kalian rengekin. Jangan pergi, jangan pergi. Terus kalau nggak pergi siapa yang ngasih makan, kan begitu. Iya, kekerdilan kita saat itu karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Sama orang tua kita pun sekarang kayak anak-anak. Coba sekali-kali kau datangi dia berdua. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa tidur, Mas, beberapa hari ini. Kenapa? Melihat muka mama nggak bahagia ketika saya gandeng pasangan saya kemarin. Kenapa, Ma? Jujur, kenapa? Dia akan berkata, ya Allah, Nak, hati ini nggak bisa didustai, Nak. Ketika kau gandeng tangan lentik, jari lentik istrimu. Mama melihat tangan mama sendiri, Nak. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini tak digandeng oleh anakku. Ya Allah, dulu tangan ini ketika melepas pegangan tangannya, kau menangis, Nak. Sekarang mama cuma bisa melihat, Masya Allah. Mama cemburu, Nak. Kau letakkan kepalamu di pundak kekasihmu, Nak, istrimu. Dulu kamu pernah meletakkan kepalamu di pundakku. Enggak tahu, Nak. Ini timbul dengan sendirinya, Nak. Makin hari ibumu ini makin tua, Nak, bukan makin muda. Makin merasa ada yang hilang dalam hidup. Susah mengungkap kata ini, Nak. Dulu kau pernah tidur di atas pahaku, Nak. Kubalur kau dengan doa, Nak. Tapi setelah doaku diijabah oleh Allah, kau lupa, Nak. Kau mulia sekarang karena doaku. Aku malu mengungkapkannya, Nak, karena kulakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kalau kau dekat denganku, Nak, ketika aku ajarkan kepadamu makan, kusuapkan kau dengan pisang yang kuhaluskan, kau tatap wajahku, Nak. Ketika kau sudah mulai dewasa, ku bikin kapal-kapalan dari sendok, Nak. Ayo, kapal. Kau lupa, Nak, nasi bungkus yang pernah ibu beli untuk berbuka. Kau lupa, Nak, bahwa wajah ibumu ini makin hari ini makin menua, Nak. Harusnya kau sadar, Nak. Ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu, Nak. Yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu, Nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu, Nak. Ibumu pun berharap, Nak, kau siapkan maklum yang banyak. Cuma ibu tak bisa paksa, Nak. Karena dunia sudah mengakui kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Nah, kalau dalam hidupmu kau rasakan kesulitan, Nak, ketahuilah, innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kau berharap di sisi Allah semua kemuliaan. Tak akan pernah kau dapat kemuliaan tersebut, Nak, kecuali kau mentaati Allah. Demi Allah, Nak, ridhokulah yang memudahkanmu, Nak. Karena ridhonya Allah dalam ridhoku, Nak. Cuma untuk keluar kalimat tersebut tidak semudah mengeluarkannya, Nak. Butuh persahabatan di antara kita. Dan seorang sahabat adalah yang bisa memaklumi sahabatnya. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, Nak, kau tahu, Nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu, Nak? Kalau kau sulit menatap wajah ibumu ketika hidup ini, Nak, cobalah, Nak, luangkan sedikit waktumu, Nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang, Nak. Ketika aku tidur. Dulu aku pernah membuka kamarmu, Nak.
Aku teringat sabda Nabi yang mendoakan Hasan dan Husain, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah." Aku pun pernah membuka kamar Muna. Kubacakan doa ketika kau tak sadar aku mendoakan Muna. Aku bangun di malam hari, tak ada yang tahu, kupanjatkan tangan ke langit. Ku minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kau tak tahu, nak. Aku berharap kau tahu. Datanglah, nak. Ketika ibumu terlelap nanti, nak. Tatap wajah tua ini, nak. Berbisiklah dengan hatimu, nak. Subhanallah. Mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat. Mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Bintik hitam sudah mulai tampak. Jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi, mah. Napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah, nak. Peganglah tanganku yang keriput ini, nak. Rasakan hangatnya, nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang, nak. Kalau nanti aku sudah tiada, nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku, nak. Kau tercipta untuk berbakti, nak. Bukan menjadi hakim dalam hidupku.